Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di minggu kedua pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula rabbi jidni ilman warjukni fahman. Sadaqallahul azim. Hari ini masih di pelajaran 1 pendidikan agama Islam, yaitu temanya indahnya saling menghormati. Materi yang kita akan bahas yaitu menulis Quran surat Al-Kafirun. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu yaitu cara membaca surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan belajar menulis Quran surat Al-Kafirun. Nah, menulis surat Al-Kafirun itu atau menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik, ya. Kenapa? Bagaimana caranya? Agar bisa baik dan benar, kalian harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisannya. Agar tulisannya benar dan baik, haruslah memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung dari awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir, ya. Masih ingat huruf hijaiyah? Wah, anak kelas 6 harus sudah hafal ya huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini diantaranya alif, ba, sampai ya di sana. Nah, coba perhatikan tabelnya. Nah, ini ada huruf qaf, fa, kaf, lam, nun, mim, dan ain. Nah, qaf, kaf, lam, nun, mim, dan ain ini huruf aslinya seperti ini. Terus ada yang di tengah. Kalau misalnya penempatannya di awal, qafnya hanya seperti setengah ya, setengahnya. Nah, kalau misalnya di tengah itu ada apa itu ya? Ada sedikit keluar ya, qaf di tengah tuh. Dan di akhir seperti biasa ya, seperti biasa qaf. Coba deh lihat. Ya. Kalau disambung ko fa, lihat fa seperti itu ya. Sama seperti kaf, lam, nun, mim, dan ain. Ain, coba lihat ain. Ain beda sendiri ya. Coba dia lihat ain. Ain yang pertama di awal seperti itu ya. Terus di tengah beda lagi hurufnya. Ya. Dan di akhir juga beda. Nah, itu ya. Kalau disambung coba ya kita perhatikan beberapa, simak videonya ya. Ini cara menulis Al-Quran. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan belajar cara menulis surat Al-Kafirun. Semoga dengan menonton video ini kalian nanti bisa menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar ya. Oke, sekarang kita akan masuk langsung ke videonya. Kita akan mulai di ayat yang pertama dari Quran surat Al-Kafirun. Ini adalah 2 garis pembantu yang biasanya ada di dalam buku kalian. Kalimat yang pertama dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang pertama adalah ul. Cara menulisnya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Huruf O disambung dengan huruf lam.
kemudian ada tanda titik 2, dan ada dhammah, kemudian ada tanda sukun. Itu untuk menulis kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua adalah ya ayyuha. Cara menulisnya, pertama huruf ya dan alif disambung, kemudian ada titik 2 untuk huruf ya, ada fathah dan juga alis. Kemudian ini adalah huruf alif, kemudian hamzah di atasnya, dan ada fathah, kemudian ya dan ha disambung juga dengan alif, titik 2 untuk huruf ya, kemudian tasydid, dan juga dhammah, kemudian fathah untuk huruf ha-nya. Itu adalah kalimat yang kedua. Kemudian di kalimat yang ketiga ada al-kafiruna. Ya, cara menulisnya huruf alif, kemudian huruf lam dengan kaf dan huruf alif disambung, ada tanda sukun untuk lam, fathah untuk kaf, kemudian fa dan ro disambung, ada titik untuk fa, kasroh untuk fa, kemudian dhammah untuk ro, kemudian huruf wawu, tanda sukun, kemudian huruf nun disertai titik dan tanda fathah. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat yang pertama adalah la. Cara menulisnya, lam disambung dengan alif, ditambah fathah dan tanda alis. Itu untuk menandakan panjang. Ya, kemudian kalimat berikutnya a'budu. Ya, cara menulisnya itu ada alif, kemudian hamzah, dan ada fathah di atasnya, kemudian huruf ain, ba, dan huruf dal disambung, ya, ada tanda sukun untuk ain, titik ba, kemudian dhammah, dan juga dhammah untuk ba dan dal. Kemudian kalimat selanjutnya ada ma. Ya, cara menulisnya seperti ini, huruf mim dan huruf alif disambung, ya, ada tanda fathah di atasnya. Ya, kemudian kalimat berikutnya ta'buduna. Ya, cara menulisnya huruf ta, ain, ba, dan dal disambung, kemudian titik 2 untuk huruf ta ditambah fathah, kemudian sukun untuk ain, ya, titik ba dan juga dhammah, kemudian dhammah juga untuk huruf dal, kemudian wawu ada sukun di atasnya, kemudian huruf nun ditambah titik dan juga fathah. Itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, di kalimat yang pertama kita akan menemukan wala. Ya, cara menulisnya huruf wa, ya, dan juga fathahnya, kemudian lam dan huruf alif. Situ ada fathah dan juga tanda alisnya. Kemudian kalimat yang selanjutnya antum. Ya, di situ ada alif, kemudian hamzah, kemudian fathah di atasnya, nun, ta, dan mim itu disambung, ya, titik untuk nun, kemudian titik 2 untuk ta, ada dhammah juga untuk ta, dan juga tanda sukun untuk huruf mim. Kemudian kalimat selanjutnya abiduna. Ya, cara menulisnya ain dengan alif disambung, ya, ada fathah di atasnya, kemudian ba dengan dal disambung, ya, titik untuk ba, kemudian kasroh dan juga dhammah. Ya, selanjutnya wawu dan ada tanda sukun di atasnya, kemudian huruf nun ditambah titik dan di atasnya ada fathah. Ya, kemudian di kalimat yang selanjutnya ma. Ya, cara menulisnya di situ huruf mim dengan alif disambung, ya, ada fathah dan juga tanda alis, yaitu untuk menunjukkan panjang. Kemudian yang terakhir a'budu. Ya, di ayat ketiga ini cara menulisnya alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah juga, kemudian ain, ba, dan dal disambung, ya, ada tanda sukun, kemudian titik untuk ba, kemudian dhammah, dan juga dhammah untuk huruf dal. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang ketiga. Di ayat yang keempat, kita akan menemukan wala seperti di ayat yang sebelumnya. Ya, cara penulisannya pun sama, ada huruf wa, kemudian fathah,
kemudian lam dan alif disambung, ya, kemudian fathah dan juga tanda alis. Selanjutnya ada ana, ya, cara penulisannya ada alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah, kemudian huruf nun dan huruf alif disambung, ada titik dan juga fathah untuk nun, dan ini ada tanda lingkaran untuk menunjukkan bahwa alifnya tidak dibaca. Kemudian selanjutnya abidun, ya, cara penulisannya huruf ain dan huruf alif disambung, ada fathah di atasnya, kemudian huruf ba dan huruf dal disambung, ada titik dan kasrah untuk ba, kemudian ada tanwin dumah, ya, cara penulisannya seperti itu. Selanjutnya ma, cara penulisannya huruf mim dan huruf alif disambung, kemudian ada tasydid dan juga ada tanda fathah untuk huruf mimnya. Kalimat selanjutnya abattum, ya, cara penulisannya huruf ain, huruf ba dan huruf dal disambung, ada fathah di atasnya, untuk ba ada titik dan juga fathah, kemudian ta dan mim juga disambung, ada titik dua untuk huruf ta, kemudian tasydid dan ada dumah, ya, dan terakhir adalah tanda sukun. Itu adalah cara penulisan ayat yang keempat. Nah, kemudian di ayat yang kelima kita akan menemukan di kalimat yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu wala, cara menulisnya wau, ya, kemudian ada fathah, kemudian lam dan alif disambung, kemudian fathah dan alis juga sama, ya. Selanjutnya antum, ini sama dengan ayat yang ketiga, ya. Jadi cara penulisannya alif, hamzah, kemudian fathah, ya, kemudian huruf nun, ta dan mim juga disambung, ya, ada tanda titik, kemudian titik dua, ya, kemudian dumahnya dan juga ada tanda sukun, ya. Kemudian kalimat selanjutnya abiduna, cara penulisannya ain disambung dengan alif, kemudian ada fathah, huruf ba dan huruf dal disambung, titik dan juga kasrah untuk ba, kemudian dumah, ada wau, kemudian ada tanda sukunnya, ya, kemudian huruf nun dan ada titik disertai tanda fathah, ya. Kemudian ma, ya, ini juga sama, ada huruf mim dan huruf alif disambung, ada fathah dan juga tanda alisnya. Yang terakhirnya adalah ta'budu. Nah, di sini cara penulisannya alif, kemudian ada hamzah di atasnya, kemudian tanda fathah, ain, kemudian ba dan huruf dal disambung, ada tanda sukun, kemudian titik dan dumah untuk huruf ba dan juga dumah untuk huruf dal. Nah, itu cara penulisan surat Al-Kafirun ayat yang kelima. Nah, di ayat yang keenam surat Al-Kafirun, di kalimat yang pertama kita akan menemukan kalimat lakum. Cara penulisannya adalah seperti ini, huruf lam, kemudian fathah di atasnya, huruf kaf dan huruf mim disambung, kemudian ada tanda dumah dan juga ada tanda sukun. Kemudian di kalimat berikutnya ada dinukum. Cara penulisannya huruf dal ditambah dengan kasroh, ada ya dan huruf nun, kemudian ada titik dua untuk ya ditambah dengan tanda sukun, dan ada titik, kemudian dumah untuk huruf nun, huruf kaf dan huruf mim disambung, ya, di atasnya ada tanda dumah dan juga tanda sukun. Nah, itu. Kemudian di kalimat yang berikutnya ada walia. Cara penulisannya huruf wau, ya, kemudian di atasnya ada fathah, huruf lam dan huruf ya. Ada tanda kasroh dan titik dua, kemudian fathah untuk huruf ya-nya. Dan yang terakhir itu ada dini. Cara penulisannya huruf dal, ada tanda kasroh di bawahnya, kemudian huruf ya dan huruf nun disambung, ya, itu ada titik dua dan juga sukun untuk huruf ya, dan titik serta kasroh untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat. Nah, bisa kan? Alhamdulillah, ya. Bagaimana? Bisa semuanya? Pastilah bisa lah. Nah, sekarang kalian untuk tugas hari ini, kalian
yaitu menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa bagus ya tulisannya, dan nanti dikumpulkan di sekolah, ya. Bukunya dibawa di sekolah, nanti dikumpulkan. Jadi untuk hari ini materinya yaitu menulis surat Al-Kafirun, dan tugasnya juga kalian harus menulis surat Al-Kafirun di buku PAI kalian, ya. Tidak usah selembar, ya. Jadi di dalam buku tersebut aja, di dalam buku PAI. Oke. Mungkin hanya itu dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.